Halo semuanya, jumpa kembali dalam pembelajaran matematika bersama saya Pak BE. Kali ini kita akan belajar mengenai distribusi peluang kontinu. Namun sebelum kita mulai, buat yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe dulu ya. Terima kasih. Baik, kita akan mulai saja. Distribusi peluang kontinu. Di sini kita akan belajar mengenai data kontinu. Data yang memuat bilangan real, yang tentu saja tidak hanya berisi bilangan bulat, tetapi pecahan atau desimal. Jadi sangat banyak sekali datanya. Sehingga karena datanya begitu banyaknya, distribusi peluang ini tidak dapat dinyatakan dalam bentuk tabel, melainkan dalam bentuk rumus. Ya, misalnya X di antara 1 dan 2. Ada tak berhingga banyaknya data di antara 1 dan 2. Sehingga tidak bisa dinyatakan dalam bentuk tabel. Dan nilai peluang di X sama dengan tertentu, katakanlah X sama dengan A, itu bernilai 0. Ya, jadi dari sekian data yang tak berhingga itu, kalaupun kita ambil sebuah nilai, tentu peluangnya sangat kecil. Ya, peluangnya adalah 0. Yang berikutnya, yang berakibat bahwa keempat ini akan berlaku. Px mulai dari A sampai B itu akan sama dengan Px mulai dari A kurang dari B sama dengan Px lebih dari A kurang dari sama dengan B sama dengan Px di antara A dan B. Yang artinya apakah menggunakan sama dengan atau tidak, nilai peluangnya adalah sama. Dan peluang kontinu dinyatakan sebagai luas daerah di bawah kurva dan di atas sumbu X karena nilai peluangnya adalah positif. Kita masuk ke berikutnya, yaitu mengenai definisi. Fungsi fx adalah fungsi kepadatan peluang dengan 3 syarat. Yang pertama, tentu peluang tersebut non negatif ya, peluangnya minimal 0, di atas 0 dan nanti paling besar adalah 1. Lalu yang kedua, luas daerah yang dinyatakan sebagai peluang tadi kita akan hitung dari batas terendah sampai batas tertinggi, nilainya adalah sama dengan 1. Yang ketiga, peluang X di antara A dan B adalah integral batas bawah A, batas atas B, fx dx. Rumus rata-rata dan variansi. Masih ingat sewaktu kita belajar data diskrit, mencari mu atau rata-rata atau EX adalah perkalian antara X dengan Fx menggunakan sigma, jumlah. Nah, kali ini di data kontinu, sigmanya tersebut diganti integral dari batas bawah sampai atas X Fx dx. Lalu variansi rumusnya juga sama, yaitu EX kuadrat min EX dalam kurung kuadrat, di mana nilai dari EX kuadrat adalah integral batas bawahnya minta hingga, ini batas bawah, ini batas atas, X kuadrat Fx dx. Kemudian nanti nilainya dikurangi oleh mu kuadrat. Lalu untuk fungsi distribusi kumulatif F besar X adalah Px kurang dari sama dengan X, nilainya itu integral batas bawahnya, lalu atasnya itu X, kemudian Ft dt. Kenapa Ft dt? Ini adalah fungsi yang nyatakan sementara dalam T. Nanti setelah diintegralkan, kemudian nilai X kita masukkan menggantikan T, maka pada akhirnya Fx-nya dinyatakan dalam X. Kemudian Px di antara A dan B tentu berlaku hubungan F besar B dikurang F kecil A.
Dan f kecil x itu adalah turunan dari f besar x. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Contoh 1. X adalah variabel acak kontinu yang nilainya berada di antara 2 dan 6. Mempunyai fungsi kepadatan fx sama dengan 1/20 x plus 1. Pertanyaan pertama, tunjukkan bahwa P X di antara 2 dan 6 sama dengan 1. Nah, bagaimana cara menunjukkannya? Ya, kita bisa tunjukkan bahwa peluang di antara 2 dan 6 itu senilai dengan integral. Batas bawahnya 2, batas atasnya 6. Fx dx. Di mana fx-nya adalah 1/20 x plus 1. Dan kita hitung menggunakan kalkulator, nilainya sama dengan 1. Jadi terbukti. Lalu untuk soal yang B, tentukan nilai peluang x lebih dari 4. Nah, lebih dari 4, batas atasnya di soal disebutkan adalah 6. Jadi nilai peluang X lebih dari 4 itu sama saja peluang X di antara 4 dan 6. Sehingga nilai ini sama dengan integral dari batas bawah 4 atas 6, fungsinya 1/20 X plus 1 dx. Hasilnya sama dengan 3/5. Untuk soal yang C, peluang X di antara 4 dan 5. Nah, ini langsung saja tentu nilainya sama dengan integral dari 4 sampai 5 fx dx. Fx adalah 1/20 X plus 1. Dan ini nilainya sama dengan 11/40. Lanjut, kita ke contoh yang kedua. Fx di sini adalah x kuadrat per 3, di mana x-nya di antara min 1 dan 2. Tunjukkan bahwa peluang di antara min 1 dan 2 sama dengan 1. Ya, ini kita sama seperti contoh pertama tadi. Kita bisa langsung menggunakan integral dari min 1 sampai 2. Fungsinya adalah x kuadrat per 3 dx. Dan ini hasilnya 1. Terbukti. Kemudian untuk pertanyaan yang B, peluang X lebih dari 0 kurang dari sama dengan 1. Nah, di sini meskipun ini menggunakan sama dengan, ya, tetap kita menghitungnya batas bawahnya 0, atasnya adalah 1. Sehingga hasilnya adalah 1/9. Contoh yang ketiga. Di sini yang diketahui fx, namun fx-nya ada unsur yang tidak diketahui, yaitu c. Diminta menentukan nilai c, sehingga fx ini adalah fungsi padat peluang. Ya, maka kita bisa hitung integral dari batas bawahnya 0, atasnya 3, cx kuadrat dx. Ini nilainya sama dengan 1. Ini boleh kita integralkan ya, menggunakan kalkulator, atau langsung saja kalau integral x kuadrat itu kan 1/3 x pangkat 3. Ya, x-nya adalah 3, jadi 1/3 3 pangkat 3. Jadi 1/3 kali 27, 9. Jadi ruas kiri sama dengan 9c, sama dengan ruas kanan 1. Sehingga c-nya sama dengan 1/9. Lalu kita akan hitung peluang X di antara 1 dan 2. Yaitu integral 1 sampai 2, 1/9 X kuadrat dx. Hasilnya sama dengan 7/27. Contoh yang berikutnya, kita perhatikan bahwa fx adalah ax 6 min x kuadrat untuk x mulai dari 0 sampai 6, lalu 0 untuk x yang lainnya. Pertama kita akan hitung nilai A. Sama seperti contoh sebelumnya, yaitu kita ambil integralnya dengan batas bawah 0 atas 6, nilainya sama dengan 1.
Dari sini kita bisa hitung bahwa nilai integral ini adalah 108 dikali A, jadi 108A sama dengan 1, dan A-nya sama dengan 1/108. A ini nanti kita masukkan kembali sebagai fx di sini ya, untuk menjawab pertanyaan yang berikutnya, yaitu menghitung rata-rata. Nah, rata-rata atau mu atau min itu adalah integral dari batas bawahnya 0 di sini, batas atasnya 6, x kali fx. Ya, x dikali fx-nya ini ax, di mana a-nya tadi 1/108 kali x kali 6 min x dalam kurung kuadrat, atau integral 06 1/108 x kuadrat 6 min x kuadrat dx. Hasilnya diperoleh sama dengan 2,4. Lalu untuk menjawab pertanyaan yang berikutnya, menghitung modus. Nah, modus kalau di statistik deskriptif ya, yang mencari modus adalah mencari nilai yang f-nya paling besar atau data yang paling banyak muncul. Kalau modus di sini dikaitkan dengan nilai variabel saat peluangnya atau saat fx-nya dia maksimum. Jadi di mana fx-nya maksimum, di x sama dengan berapa? Nah, x inilah nanti yang kita cari untuk menentukan modus. Nah, karena mencari f maksimum, kita akan cari menggunakan turunan sama dengan 0 lewat stasioner ya. Jadi fx-nya sama dengan 1/108 x kali 6 min x kuadrat. Nah, ini bentuknya perkalian, kita ambil u-nya adalah x, lalu v-nya 6 min x kuadrat. 1/108 kita letakkan di luar. Jadi menggunakan u kali v, turunannya adalah u aksen v ditambah u v aksen. Maka turunannya seperti ini, di mana u aksennya 1, v-nya 6 min x kuadrat, ditambah u-nya x, v aksennya, ini pangkat ke depan 2 kali 6 min x pangkat 1 dikali turunannya dalam kurung, yaitu min 1. Ada unsur yang sama di sini, yaitu 6 min x bisa kita keluarkan, sehingga yang dalam kurung sekarang tinggal 6 min x dikurangin 2x, atau disederhanakan menjadi 1/108 6 min x dikali 6 min 3x sama dengan 0. Diperolehlah nilai x-nya 6 atau nilai x-nya sama dengan 2. Kemudian kita gambar garis bilangan dari f aksennya. Di sebelah kiri 2, kalau kita ambil x-nya 0 ya, masukkan ke sini. 6 kurang 0 adalah 6 positif. 6 kurang 0 adalah 6 positif. Positif kali positif, hasilnya positif. Jadi sebelah kiri 0 tandanya positif, kemudian selang-seling negatif, lalu kemudian positif. Kalau f aksennya positif, berarti grafiknya di sebelah sini naik. Di sini di x sama dengan 2 dia stasioner. Setelah 2 dia turun, kemudian di 6 dia stasioner, lalu setelah 6 dia naik. Dari sini terlihat bahwa f-nya maksimum saat nilai x-nya sama dengan 2. Sehingga modusnya sama dengan 2. Berikutnya, menghitung variansi. Kita sudah dapat mu ya. Kita tinggal mencari nilai EX kuadrat. Ini rumus variansinya, masih ingat ya? EX kuadrat dikurangin EX dalam kurung kuadrat. Di mana EX kuadrat itu adalah integral, batas bawahnya 0, atasnya 6, X kuadrat fx dx dikurangin mi kuadrat. Dimasukkan fungsinya, yaitu X kuadrat kali fx. Jadi X-nya sekarang menjadi pangkat 3. Ini A-nya 1/108, 6 min X kuadrat dx. Lalu mu-nya yang tadi 2,4 dikuadratkan. Diperoleh hasilnya sama dengan
1,44. Contoh 6, sekarang kita akan mencari kumulatif ya f besar X. Diperoleh dari apa? Tentu dari integralnya ini. Kita nyatakan dulu, ingat dalam T, lalu batas bawahnya 1. Jadi f aksen, f besar X maksudnya, itu adalah integral, batas bawahnya 1, atasnya X, di sini ft dt. Apa ft dt-nya? Ft-nya adalah 1/4 T. Lalu kita integralkan, integral T itu adalah setengah T kuadrat, dikalikan 1/4 jadi 1/8 T kuadrat, batas bawahnya 1, atasnya X, masukkan nilai X, maka diperoleh 1/8 X kuadrat min 1. Sehingga dari sini kita bisa nyatakan f besar X sebagai 0 ketika X-nya kurang dari 1, 1/8 X kuadrat min 1 ketika X-nya mulai dari 1 sampai 3, dan 1 ketika X-nya lebih dari 3. Demikian pembelajaran kita mengenai distribusi peluang kontinu. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya.